IPA 3 akan menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW. Peristiwa-peristiwa penting sebelum dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Adapun peristiwa-peristiwa penting sebelum dilahirkannya Nabi Muhammad SAW, yang pertama itu pasukan bergajah dan burung ababil. Pada saat itu Raja penguasa Mekah yaitu Raja Abraham Abbasiyah ingin sekali menghancurkan Ka'bah pada tanggal 571 Masehi. Pada saat itu Raja Abraham mengirimkan pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah, dan dengan izin Allah, Allah pun mengutuskan burung-burung ababil dengan membawakan batu yang sangat panas yang berasal dari neraka untuk menghancurkan pasukan bergajah tersebut. Dan alhamdulillah pasukan bergajah tersebut pun mati seketika seperti daun-daun yang dimakan ulat. Yang kedua yaitu api Majusi pun padam. Pada saat itu sebelum dilahirkannya Rasulullah SAW, ada sebuah api yang orang-orang Majusi. Pada saat itu orang-orang Majusi tersebut menganggap api tersebut sebagai Tuhannya. Dan pada saat Rasulullah SAW pun lahir, maka seketika api pun padam yang tidak pernah padam selama beratus-ratusan tahun. Pada saat itu orang Majusi pun ingin sekali menghidupkan kembali api tersebut, tetapi api tersebut tidak bisa menyala lagi. Dan yang ketiga itu pohon-pohon kurma yang kering pun tumbuh kembali. Pada kitab Injil telah disebutkan bahwa pada saat pohon kurma tersebut, pohon kurma yang kering di Mekah tersebut telah tumbuh kembali, maka akan lahir Rasul akhir zaman yang bernama Nabi Muhammad SAW. Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi, atau yang sering disebut dengan tahun gajah, karena pada saat itu terjadi peristiwa besar. Raja Abraham ingin menghancurkan Ka'bah dengan mengirimkan pasukan bergajah pada saat itu. Nabi Muhammad SAW lahir dari rahim seorang wanita yang sangat mulia yang bernama Siti Aminah dan seorang ayah yang bernama Abdullah. Selanjutnya pada saat Siti Aminah, ibunda dari Rasulullah tersebut, sedang mengandung Rasulullah. Pada saat itu usia kandungan sekitar 6 bulan, meninggallah ayahanda dari Nabi Muhammad tersebut. Dan setelah itu Rasulullah lahir, dan sekitar Rasulullah berumur 6 tahun. Pada saat itu meninggallah ibunda dari Rasulullah tersebut. Betapa malang nasib dari Rasulullah pada saat itu. Dan setelah itu Rasulullah pun diasuh oleh kakek dari Rasulullah yang bernama Abdul Muthalib. Dan setelah Rasulullah berumur 8 tahun, maka meninggallah lagi dari kakek dari Rasulullah tersebut. Dan pada saat itu Rasulullah diasuh lagi oleh pamannya yang bernama Abu Talib. Dan pada saat itu Rasulullah diajar untuk berdagang oleh pamannya tersebut. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Setelah tumbuh dewasa, Nabi Muhammad SAW menikah dengan seorang wanita yang bernama Siti Khadijah. Siti Khadijah merupakan wanita yang terpandang serta mempunyai paras yang cantik dan berasal dari keluarga yang berada di Arab. Awalnya Nabi Muhammad SAW dan Siti Khadijah melakukan kerjasama berdagang. Namun lama-kelamaan Siti Khadijah mempunyai rasa kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga Siti Khadijah meminta sahabatnya untuk meminang Nabi Muhammad SAW. Pada usianya 25 tahun, Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah. Kisah dari Muhammad SAW yaitu melakukan Isra dan Mi'raj
Tujuan dari melakukan Isra dan Mi'raj yaitu untuk menjemput wahyu sholat. Wahyu sholat yang sampai saat sekarang ini umat manusia melakukan sholat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad saat beliau berusia 40 tahun, yaitu melalui mimpinya beliau berada di sebuah gua Hira, tepatnya berada di bukit Jabal Nur. Beliau berada sendiri di dalam gua itu dan dipertemukan dengan malaikat Jibril. Maksud kedatangan malaikat Jibril ke sana yaitu menjalankan perintah Allah untuk menyuruh Nabi Muhammad membaca. Tujuan dari perintah tersebut yaitu untuk mengajarkan manusia dalam mempelajari sifat-sifat Allah dalam proses bertakwa. Wafatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad wafat pada umur 63 tahun. 5 hari sebelum wafatnya Nabi Muhammad merasa badan yang sangat tinggi sehingga dia menyuruh kepada sahabatnya untuk menyiramkan air kepada tubuhnya. Lalu Nabi Muhammad menjawab, cukup dan cukup. Tulis Abdul Muhammad. Dan pada saat kematiannya dan pada saat sakratul maut, Nabi Muhammad SAW berada di pangkuan istri ketiganya, yaitu Aisyah, dan dia berkata, "Ya Allah, ampunilah aku dan kasihinilah aku, dan ya Allah, pertemukan aku dengan teman-teman yang kedudukannya tinggi. Ya Allah, pertemukan aku dengan teman-teman yang kedudukannya tinggi." Ucapkan Muhammad sebanyak 3 kali, dan Nabi Muhammad SAW menghembuskan napas terakhirnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Tadi sejarah singkat dari Nabi Muhammad SAW. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.